Saya berharap yang terbaik untuk pernikahan Anda. Adegan kencan mungkin agak mengintimidasi. Anda tidak hanya perlu bertemu seseorang yang memenuhi semua kebutuhan Anda, tetapi Anda juga perlu memastikan bahwa orang tersebut tidak jujur, palsu, atau hanya tertarik untuk berhubungan seks. Saya pikir aman untuk mengatakan bahwa seks adalah aspek kencan yang paling menarik dan paling menakutkan. Salah satu aspek berkencan yang paling memecah belah adalah praktik pacaran. Jika hubungan intim dan seks kasual mengubah kencan, bagaimana tepatnya? Pemeliharaan konsistensi sangat penting. Apakah Anda menderita kecemasan yang parah setiap kali harus melakukan sesuatu yang baru atau mengunjungi tempat baru? Kondisi ini dikenal sebagai kecemasan yang dipelajari. Jika segala sesuatunya tidak berhasil, kita takut akan penolakan, penurunan harga diri, atau bahkan hilangnya identitas kita. Bagaimana dengan budaya hookup? Kita bisa menggunakan logika yang sama di sini. Ketidakpastian selalu terjadi ketika bertemu orang baru, baik secara online, melalui teman, atau melalui metode tradisional. Apa benar mereka menyukaiku? Apakah itu hanya terjadi pada suatu malam? Anehnya, mereka mengaku belum pernah bertemu orang seperti saya. Layanan Kesehatan Nasional Inggris melakukan penyelidikan terhadap hubungan antara seks bebas dan kesehatan mental. Peserta penelitian yang melaporkan melakukan hubungan seks kasual juga cenderung memiliki harga diri yang buruk. Mereka juga menunjukkan tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah, kepuasan terhadap kondisi mental, dan kegembiraan. Memasukkan seks kasual ke dalam persamaan akan mengundang banyak skenario yang mengancam kesehatan mental. Menghadirkan risiko seperti itu berpotensi mentang konsep diri dan tes hidup Anda. Anda harus menghindari membiarkan ketidakpastian terus berlanjut. Saat kamu konsisten dengan seseorang, seperti saat sedang berkencan santai atau ngobrol dengan orang yang sama, tak perlu bertanya-tanya kenapa pasanganmu sebelumnya menghantuimu, meninggalkanmu, atau memilih orang lain. Anda dapat menilai nilai hubungan tersebut bagi hidup Anda secara objektif. Sudahkah Anda mengambil sesuatu untuk tubuh Anda? Tubuh kita, yang biasa kita katakan adalah kuil. Kita harus memperlakukan mereka dengan penuh hormat dan hormat, seolah-olah mereka suci. Anda harus memperhatikan lebih dari sekedar kesehatan mental Anda ketika melakukan hubungan seks kasual. Kesejahteraan fisik Anda juga harus menjadi perhatian pertama Anda. Hal ini sejalan dengan temuan CDC. Jumlah kasus PMS atau infeksi menular seksual yang dilaporkan terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah kasus sifilis, klamidia, dan gonore yang terkonfirmasi mencapai 2,5 juta pada tahun 2021. Meskipun terdapat pengobatan, tidak ada vaksinasi resmi untuk penyakit menular seksual ini. Massachusetts bahkan telah menemukan jenis gonore yang diyakini resisten terhadap obat tersebut. Diagnosis penyakit menular seksual lebih mungkin terjadi setelah melakukan aktivitas seksual biasa, tidak terencana, atau tanpa kondom. Yang lebih memprihatinkan daripada risiko tertular PMS adalah kenyataan bahwa banyak penyakit seperti klamidia dan gonore mungkin tidak menunjukkan gejala apapun. Menjalani PMS dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan dampak lebih lanjut pada tubuh dan mungkin tidak menimbulkan gejala sama sekali. Misalnya, klamidia dapat mempengaruhi kesuburan wanita jika mereka mengidapnya dalam jangka waktu lama. Sekarang kami memiliki PMS dari mitra yang dapat diandalkan. Lebih sehat dan lebih tepat membicarakan kesehatan seksual dengan pasangan daripada terlibat dalam hubungan intim. Jadi yang terbaik adalah menunggu dan melihat apa yang terjadi. Yang ini untuk teman-teman neurodivergent saya. Individu dengan gangguan kepribadian seperti saya seringkali mengutamakan dopamin daripada pemahaman yang lebih dalam. Saya pikir sebagian besar dari kita akan merasakan kupu-kupu di perut kita jika seseorang datang dan memuji betapa cantiknya kita sambil memamerkan tangan mereka. Hal ini hanya mungkin terjadi jika semua orang bersedia. Sebelum Anda menyadarinya, seseorang sedang memeluk Anda dan membawa Anda ke sebuah rumah yang belum pernah Anda tinggali sebelumnya. Apa yang terjadi selanjutnya sudah tidak asing lagi bagi Anda. Apa yang baru saja terjadi? Otak Anda akhirnya mendapatkan dosis endorfin dan dopamin yang menyenangkan. Salah satu cara untuk mendapatkan lebih banyak dopamin adalah dengan dopamin, yang mencakup seks bebas dan perilaku lainnya, termasuk penyalahgunaan narkoba. Kami melakukan ini untuk menghindarkan Anda dari rasa kecewa. Jika Anda ingin menghindari pengembangan diri atau menemukan siapa diri Anda sebenarnya, ini adalah teknik lain untuk menyabot upaya Anda.
Ini hanyalah perbaikan sementara untuk masalah mendasar kodependensi. Tidak peduli betapa fantastisnya hal itu saat ini. Berbagai macam gaya koneksi dimungkinkan melalui berbagai cara. Cara pengasuh utama Anda menangani pengasuhan Anda saat masih anak-anak akan membentuk gaya keterikatan Anda, yang pada gilirannya akan berdampak pada hubungan Anda. Mereka yang melakukan hubungan seks kasual seringkali menunjukkan gaya keterikatan yang memprihatinkan, yang bermanifestasi sebagai keinginan untuk dekat dengan orang lain, disertai ketakutan bahwa mereka tidak diinginkan. Saat Anda berada di tempat ini, Anda juga ingin orang lain memvalidasi Anda dan meningkatkan harga diri Anda. Karena melakukan hubungan seksual kasual tampaknya menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi kekurangan dalam hubungan emosional, siklus ini terus berlanjut tanpa batas waktu. Anda benar-benar membutuhkan ditemani orang lain, dan ini membuktikannya. Karena itu, Anda tidak dapat menemukan identitas unik Anda. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan pribadi Anda dan menghalangi Anda mewujudkan potensi penuh Anda. Meskipun ada lebih banyak hal yang terjadi secara mental saat melakukan hubungan seks kasual atau hubungan intim, penting untuk diingat bahwa aktivitas ini tidak selalu buruk bagi Anda. Representasi yang adil dari setiap topik adalah tujuan kami. Kirimkan komentar untuk memberitahu kami pendapat Anda tentang seks kasual dan apakah Anda ingin mendengar cerita akhir yang bahagia atau fitur positif lainnya. Bagaimana perasaan Anda mengenai masalah ini? Terima kasih telah mendengarkan, seperti biasa.